Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'dah. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak hadirin segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Safinatun Najah, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan ta'lim kita pada kesempatan malam ini bermetodologikan fikih dengan kitab Riyadul Badi'ah dengan syarah Simmadul Yani'ah yang malam ini di kitab yang Bapak pegang di halaman 64, babu sholatil jum'ati. Silakan dicari di halaman 64 dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab baca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kita panjang umur, disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rizki yang jembar. Keluarga kita semoga menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati muallif hadzal kitab wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi. Pak Bun. Coba matiin kipas di belakang. Kipas yang di belakang matiin. Kipas ya, nembak banget ke punggung saya. Saya hidupin. Kipas matiin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil jum'ati. Ini bab menjelaskan apa itu sholat Jumat. Wahia afdhalus sholawati. Sholat Jumat itu adalah sholat yang paling utama ketimbang sholat-sholat lainnya, hatta ditimbang dengan sholat yang 5 waktu Jumat itu afdol, lebih utama. Jangankan sholatnya,
malamnya saja malam Jumat, harinya saja hari Jumat, itu disebut Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Ini jangan ada yang tersinggung ya, terutama Bilal nih. Wahia sholatun mustaqillatun. Sholat Jumat itu adalah sholat yang menyendiri. La zuhra maksuratan, bukan sholat dohor yang dikosor menjadi 2 rakaat, bukan. Maka biasanya nggak tahu Bilal di sini pakai nggak kalimat itu dengan bahasa Indonesianya. Wahai para hadirin, ketika khatib menyampaikan khutbahnya, tolong simak baik-baik karena khutbah itu adalah sebagai pengganti dari 2 rakaat dohor. Begitu. Badlun minaz zuhri gitu. Itu tidak benar. Kalau khutbah itu sebagai pengganti dari 2 rakaat dohor, berarti dari sholat dohor. Kalau kita lagi sholat, boleh minum apa enggak? Selama sholat boleh minum apa enggak? Tidak boleh. Khatib itu boleh minum. Selama khatib boleh minum, maka mohon di mimbar disediain botol aqua botol. Bukan botol aqua, cuman botol, kalau botol aqua cuman botolnya doang. Air. Tolong disediain. Karena diperbolehkan khatib meminum saat dia menyampaikan khutbahnya. Kita harus paham, siapa tahu khatib itu tinggalnya bukan di daerah sini, tinggalnya di daerah Muara Baru, tinggalnya di daerah Jembatan 5, tinggalnya di daerah sana, dari rumahnya ke sini bawa motor, haus di jalan, tenggorokan kering dan perlu minum, sampai sini langsung naik mimbar, kasihan. Boleh meminum air saat menyampaikan khutbah. Kalau toh khutbah itu sebagai pengganti daripada zuhur, berarti tidak boleh minum selama khutbah. Kalau selama khutbah boleh minum, berarti bukan sebagai pengganti dari 2 rakaat sholat zuhur. Maka di sini wahya sholatun mustaqillatun la zuhra maksuratan, bukan sholat zuhur, bukan. Li'annahu la yugni anha. Yang kedua alasannya, kalau sholat Jumat itu sebagai pengganti daripada sholat zuhur, kenapa di beberapa masjid, mungkin termasuk di kampung Bapak, sampai saiki masih dilaksanakan habis sholat Jumat rame-rame sholat zuhur? Betul? Ada masjid yang begitu? Masih kan? Kalau Jumat sebagai pengganti dari zuhur, kenapa harus ada zuhur lagi? Kan sudah digantikan sama Jumat. Jangan jauh-jauh di sini di Nurul Bahri, Muarangke, sampai sekarang masih ada zuhuran. Kemudian di Rumah Susun Cinta Kasih masih ada sistem ngezuhuran. Apa alasannya? Tanyain mereka, bukan saya. Nah, ingin saya menjelaskan, kalau Jumat itu sebagai pengganti daripada zuhur, mestinya tidak sholat zuhur lagi kalau setelah sholat Jumat. Tapi faktanya masih sholat zuhur lagi. Kampung kita juga masih kan sholat zuhur lagi. Wali qauli Umar, bertepatan dengan ucapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, annaha tamamun ghairu qasrin, sholat Jumat yang 2 rakaat itu adalah sholat sempurna, bukan sholat qasar. Apa itu dasarnya? Referensinya ala lisani nabiyikum, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Hiya Jumat itu ka ghairiha fil arkani wasyuruti wal adabi. Tetapi perbedaannya sholat Jumat dan sholat lain, la tajibul Jum'atu, tidak wajib sholat Jumat itu illa ala ahlil baladi, kecuali kepada penduduk sebuah negara besar. Berbeda sholat Jumat dengan sholat yang lain. Kalau sholat lain diwajibkan kepada setiap individu, namanya fardhu ain, dimanapun, siapapun, sedang apapun. Tapi kalau sholat Jumat pada dasarnya la tajibul Jum'atu, tidak wajib sholat Jumat illa ala ahlil baladi, kecuali kepada penduduk negara al-mabniyati, yang sudah membangun masjidnya. Walau bil jaridi, walaupun pembangun masjid itu terbuat dari pelapah korma, sebagaimana masjid zaman Rasulullah itu terbuat dari pelapah korma. Maka tolong sampaikan sama jamaah yang sebelah sonono, yang sedikit bid'ah, tidak ada zaman Rasulullah bid'ah. Masjid yang begini Bapak tidak ada zaman Rasulnya, ini masjid bid'ah. Kalau kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah sesat, berarti sesat semua penghuni masjid di Jakarta ini. Orang sono. Awil qasbi, atau bambu. Masjid terbuat konstruksinya dari bambu, nggak apa-apa. Yang penting idza kana fihim arbauna, apabila ada pada mereka itu arbauna, sebanyak 40 orang. Lianna hadzal adad bihi kamalun, karena hitungan 40 itu adalah hitungan yang sempurna. Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai nabi dan rasul oleh Allah ketika memasuki usia 40 tahun. Maka bagi kita yang di bawah 40, coba bergerak lebih cepat lagi agar sampai nanti pada usia 40 finishnya sudah ketemu. Karena saya punya guru mengatakan batasan manusia adalah batasan usia 40. Mau sukses, mau tidak, mau kaya, mau tidak, itu dia batasan 40 tahun. Kalau sampai usia 40 tahun masih gitu-gitu aja, memang hidupnya harus begitu dari Allahnya. Nggak usah mikir lagi. 40 selebih itu sudah mikirin ibadah aja lah. Manfaatkan yang ada. Nggak usah ngoyok lagi, udah lewat batas. Kalau memang mau kaya sebelum usia 40. Kalau sudah 40 tahun kita masih begini aja, memang hidup kita didesain harus begini oleh Allah. Udah ibadah aja lah. Tambahin ibadah aja. Jangan itu lagi usaha tetap jalankan usaha, tapi jangan terlalu nafsu karena batasannya udah lewat. Walidha kana zamanu ba'tsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga hitungan 40 Nabi Musa berpuasa di Jabal Tur Sina sampai mendapatkan kitab Taurat dari Allah. Itu puasanya selama 40 hari. Wa qad sahha anna awwala jum'atin suliyat bil Madinah bi arba'ina, dan sahih hadis sahih yang mengatakan bahwa pertama kali melaksanakan sholat Rasul bersama jamaah di Madinah itu jumlah jamaahnya 40 orang. Nah 40 ini minal muslimina, muslim semua.
Az-zukuri, laki-laki semua. Al-ahrari, yang merdeka semua. Al-balighina, yang baligh semua. Al-uqala'i, yang berakal semua. Al-mustautinina, lagi bertempat tinggal semua. Ini yang termasuk hitungan pendiri Jumat. Sebelum masuk terlalu dalam bab Jumat, Bapak harus pahami dulu, dalam sholat Jumat berbeda dengan sholat yang lain. Sholat yang lain semua kewajiban, semua sah, semua disiksa meninggalkan sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi sholat Jumat ada yang pendiri Jumat yang 40 tadi, sah Jumatnya. Ada yang berkewajiban melaksanakan Jumat tapi bukan sebagai pendiri Jumat. Ada juga yang sah melaksanakan Jumat tapi tidak berkewajiban melaksanakan Jumat. Pusing nggak? Pusing nggak? Sebenarnya banyak. Saya tiga saja. Minta ingetin Bapak tiga deh. Ada berkewajiban, ada pendiri Jumat, kewajiban melaksanakan Jumat, sah Jumatnya. Yang kedua, ada kewajiban melaksanakan Jumat dan sah Jumatnya. Yang ketiga, ada yang tidak wajib melaksanakan Jumat tapi sah Jumatnya. Yang pertama, pendiri Jumat, kewajiban melaksanakan Jumat dan sah Jumatnya, yaitu hitungannya tadi arba'una, 40 orang. Az-zukuri, laki-laki semua. Al-ahrari, merdeka semua. Al-balighina, baligh semua. Al-uqala'i, berakal semuanya. Al-mustautinina, bertempat tinggal semuanya. Dalam hal bertempat tinggal bukan berarti dia harus punya rumah di daerah situ, tidak. Bertempat tinggal itu bukan berarti harus punya rumah. Yang penting bertempat tinggal di situ, karena yang punya rumah juga belum tentu tinggal di situ. Yang tinggal di situ belum tentu punya rumah di situ. Bapak mukim di sini pekerja, pulang kampung seminggu sekali, mustautinin melebihi 3 hari 3 malam itu sudah mukimin, bertempat tinggal di sini, ngontrak, berkewajiban melaksanakan Jumat tapi bukan sebagai pendiri Jumat, tapi berkewajiban melaksanakan Jumat dan sah Jumatnya. Az-zukur, laki-laki. Perempuan kewajiban gak melaksanakan Jumat? Tidak. Perempuan tidak berkewajiban melaksanakan Jumat. Bocah, bocil tidak berkewajiban melaksanakan Jumat. Tapi kalau mereka melaksanakan Jumat, menepati syarat dan rukun Jumat, itu sah Jumatnya. Ini pertanyaan besar, kenapa di Indonesia nggak ada wanita yang ikut Jumatan? Karena dianggapnya wanita itu tidak sah Jumatnya. Bukan, wanita itu sah Jumatnya walaupun dia tidak berkewajiban melaksanakan Jumat, tetapi dia melaksanakan Jumat, sah Jumatnya dan tidak perlu sholat zuhur lagi. Seperti halnya ketika jamaah haji di Makkah, jamaah haji di Madinah, wanita-wanita ikut sholat Jumat, tidak sholat zuhur lagi, karena memang begitu aturannya.
Al-mustaytonin maksudnya bi mahali iqamatiha, di tempat berdiri di Jumat. Wahum, dan mereka itu man la yad'anuna anhu syitaan, tidak pernah kabur dari tempat itu, baik waktu kemarau maupun waktu hujan, illa li hajatin, kecuali ada kebutuhan. Wasalimu, dan mereka juga selamat minal amrodi, dari sakit. Semuanya yang 40 itu sehat. Wa a'dzaril jum'ati, dan selamat dari udzur Jumat. Namun yang 40 orang itu harus tahu syarat dan rukunnya Jumat. Di Masjid Sapina ini kalau Jumatan jamaahnya ada nggak 100 orang? Lebih. Dijamin nggak ada 40 orang yang santri, 40 orang ngerti, 40 orang itu tahu syarat dan rukun Jumat. Ada nggak 40 orang yang tahu syarat dan rukun Jumat? Halo, halo, kemana panitia ditanggung jawabnya nih? Maka di Nurul Bahri setiap kali Jumat selalu dilaksanakan sholat zuhur. Apa harus dicek satu persatu gitu ya? Maka saya harapkan sebenarnya setiap kali ngaji ini, saya harapkan minimal yang hadir ngaji ini malam ini ada 40 orang. Yang hadir ngaji malam ini sebagai pendiri Jumat yang bertanggung jawab terhadap sahnya jamaah yang lain, karena sudah ada jamaah yang 40 yang paham Jumat. Tapi ternyata yang hadir di sini nggak ada 40. Bahkan Pak Haji sholat sunnah belakangan ini begitu ngaji kabur. Sulit banget diajak ngajinya. Padahal angka 40 itu kunci dari segala sesuatu. Saya dijajah surat Waqiah sama guru saya. Baca Waqiah semalam itu 40 kali, puasanya 40 hari, wiridannya 40 doa. 40. Bahkan hatta qila, para ulama mengatakan annahu lam yajtami arba'una illa wa fihim waliyun. Setiap orang kumpul 40 orang, pasti di situ hadir seorang waliullah. Lagi-lagi, setiap kita kumpul ada 40 orang jamaah dimanapun, tahlilankah, acara Jumatkah, hadrahkah, maulidankah, setiap ada kumpul 40 orang, pasti Allah mengutus walinya supaya hadir di lingkungan kita yang 40 tadi. Itu untungnya. Yang hadir malam ini, yang ngaji ada nggak 10 orang? Nggak memenuhi syarat ini. Nah, kita lanjutkan. Watasihu, dan sah Jumat itu minal mamaliki, dari hamba sahaya. Hamba sahaya perbudakan walaupun tidak termasuk sebagai pendiri Jumat, tapi kalau memang mereka mau melaksanakan Jumat, maka sah Jumatnya. Wasibyani, dan anak-anak kecil. Anak kecil tidak berkewajiban melaksanakan Jumat,
Tapi kalau mereka itu Jumat dan memenuhi syarat sahnya Jumat, maka sah Jumatnya. Wan nisa'i, dan perempuan, walaupun perempuan itu tidak berkewajiban melaksanakan Jumat dan juga bukan pendiri Jumat, tapi kalau perempuan itu ikut sholat Jumat, maka watasihu minan nisa'i taba'an lihaulai, karena mengikuti kepada mereka yang 40 orang ini. Di tengahnya di kitab kuningnya baltusan nuli ajuzin mubtadillatin, disunahkan kepada perempuan yang sudah nenek-nenek untuk melaksanakan Jumat bihuduriha. Watajibu, dan juga wajib Jumat aidon ala kulli mukimin, kepada setiap orang yang menetap walaupun bukan penduduk asli. Mukim itu menetap, maka pantas mas mukim itu betah di sana, bukan betah di sini, karena makna mukim itu menetap. Seperti pada umumnya Bapak KTP-nya KTP mana, tapi kerja di sini, mukim di sini. Batasan mukim itu kalau Bapak tinggal di sebuah daerah melebihi 3 hari 3 malam itu sudah mukim. Bapak kerja tinggal di sini kan seminggu, minimal 6 hari 6 malam, berarti sudah mukim. Nggak tahu mas mukim sendiri udah berapa lama mukim di sini nih. Wajib, walaupun bukan pendiri tetapi wajib. Fi baladatihim tab'an lahum, karena mengikuti kepada mereka. Wa illam yastautin, dan meskipun tidak bertempat tinggal biha, di tempat itu. Walaupun mereka tidak bertempat tinggal, tidak punya rumah di tempat itu. Idza kanat iqamatu qatlin safar, apabila ada iqamahnya itu, menetapnya di tempat itu, qati'atan lis safar, memutuskan bagi perjalanan safarnya. Seandainya orang mukim di tempat itu, sholat kosornya, sholat jamaknya sudah tidak boleh karena sudah melebihi 3 hari 3 malam. Maka karena sudah melebihi 3 hari 3 malam, wajib melaksanakan Jumat walaupun bukan sebagai pendiri Jumat, tetapi wajib melaksanakan Jumat. Kan tadi ada 3 tadi, pendiri Jumat, berkewajiban Jumat, tidak berkewajiban Jumat. Nah, lalu yang harus kita ketahui tentang sholat Jumat itu apa saja? Setiap ibadah pasti ada syarat sahnya ibadah, ada rukunnya ibadah. Termasuk Jumat, ada syarat sahnya Jumat, ada rukunnya Jumat. Apa diantaranya syarat sahnya Jumat? Wa syurutu sihatiha, dan syarat sahnya Jumat insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Jangan kaget, untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.